khususnya para pemimpin-pemimpin kita. Semoga dengan berkahnya bulan suci Ramadan ini Allah berikan kekuatan zahir batin, Allah berikan perlindungan khusus agar bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang mulia dunia maupun akhirat. Dan semoga kita semua bisa menjadi rakyat, bisa menjadi pengikut yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, yang akan disampaikan oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para alim ulama, ibu para ibadah jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kiai Mustafa Waka, Bapak Dr. Said Abdul Jabbar, Bapak Mali, Ketua Panitia Ramadan, Ketua Majelis Taklim Al-Mu'minun, Ibu Haja Bahayati, Ibu Haja Kusmiati, hadirin para jamaah, para ramil, para Kapolsek mewakili, Alurah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semuanya saya yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Yang pertama, puji syukur memberikan nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salam salawat semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, pengikutnya, insyaallah terus kita sekalian. Ya, berikutnya tentu saya atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih atas kesediaan ibu dan bapak sekalian menantikan kami dan menerima kunjungan safari Ramadan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kami membagi 3 tim saya, tim wakil wali kota dan tim sekretaris daerah yang semuanya pada hari ini merupakan putaran yang ke-7 jatuh kepada Kecamatan Pamulang. Maksud dan tujuan dari capaian Ramadan ini tentunya tidak lain adalah silaturahmi antara pemerintah Kota Tangerang Selatan khususnya dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, jajaran lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan, setiap seluruh dengan para alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, satu dan lain hal juga adalah untuk melihat, menyaksikan bagaimana kondisi masyarakat kita. Di bidang kesehatan saat ini kebetulan sedang suasana cuaca yang tidak menentu sehingga sedang terjangkit penyakit demam berdarah. Alhamdulillah kita adalah bagian dari orang-orang yang diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak warga Tangerang Selatan sekarang ini sedang menderita sakit demam berdarah. Oleh karena itu kami mohon, kami minta mari kita jaga lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Karena cuaca yang tidak menentu ini masih akan terus berlangsung di negara kita. Yang kedua, maksudnya adalah silaturahmi. Pemerintah kota merasa perlu untuk datang ke hadapan Bapak dan Ibu sekalian, memanfaatkan kesempatan Ramadan ini. Kami ingin berbagi rasa dengan ibu bapak sekalian. Tadi mungkin sudah dibagi bantuan belum. Nanti ada sedikit bantuan dari pemerintah kota. Yang pertama dari Basnas, saya didampingi juga oleh Pengurus Basnas Pak Taufik. Dia datang. Pakai baju biru. Kirim pakai baju biru. Saya. Kemudian juga ada sedikit oleh-oleh saja untuk PKM dan ibu-ibu yang biasa sholat di Masjid Al-Mu'minun ini. Kemudian ada juga Al-Quran yang kami coba tadi oleh Pak Kiai sudah disampaikan. Mudah-mudahan itu dapat menjadi kelengkapan koleksi Al-Quran yang dimiliki oleh Masjid Al-Mu'minun ini yang nanti akan dibaca oleh jamaah
jamaah sekalian. Kemudian maksud silaturahmi ini juga kami ingin melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, saya khususnya dengan Pak Wali Kota. Tetapi karena waktu yang terbatas, tidak mungkin kami melaporkan kegiatan selama 1 tahun melalui pidato yang saya sampaikan hanya beberapa menit saja. Oleh karena itu nanti akan disampaikan sedikit video hasil pembangunan di Tangerang Selatan. Alhamdulillah, Tangerang Selatan adalah kota, tanah, lahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pada pengen pindah ke Tangerang Selatan, orang pengen tinggal di Tangerang Selatan, orang pengen kerja di Tangerang Selatan, dan lain-lain sebagainya. Semata-mata karena letak Tangerang Selatan, pertumbuhan Tangerang Selatan, dan kondisi Tangerang Selatan yang menurut orang lain di luar kita ini katanya lebih baik daripada daerah-daerah yang lain. Cukup lengkap sarana prasarananya. Mau sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, nggak usah sampai keluar kota Tangerang Selatan, semuanya tersedia. Oleh karena itu, bagi anak-anak kita, putra-putri kita yang tidak berkesempatan untuk melanjutkan ke SMP negeri misalnya karena kondisi zonasi yang diatur oleh Menteri Pendidikan sehingga tidak diterima karena satu dan lain hal, maka kami menyiapkan beasiswa bagi masyarakat atau anak-anak kita. Silakan bersekolah di mana saja di luar SMP negeri. Nanti biaya personalnya, karena ada 3 biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Itu biaya personalnya nanti akan ditanggung oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Begitu juga silakan dimanfaatkan, nanti mungkin disampaikan apa ada yang berminat disampaikan oleh Pak Lurah atau Pak Camat, nanti diteruskan dari Dinas Pendidikan. Karena sebentar lagi PPDB, intinya adalah jangan sampai putra-putri kita putus sekolah. Silakan mau di madrasah mana saja, mau di Sanawiyah mana, mau di SMP mana, silakan Tangerang Selatan. Biaya personalnya, karena biaya operasionalnya juga sudah sebetulnya ditanggung juga oleh pemerintah melalui bantuan biaya operasional sekolah. Bahkan bagi guru-guru swastanya juga sekarang sudah kami berikan insentif. Semata-mata karena kami berharap, kami ingin pendidikan putra dan putri kita ini berlangsung dengan baik sekali. Dan jangan lupa seperti dan kata Pak Ustaz, Pak Kiai, jangan lupa juga pendidikan keagamaannya. Kami sadar bahwa jam belajar pendidikan agama itu 1 minggu hanya 2 jam di sekolah-sekolah negeri sesuai dengan kurikulum dari pemerintah pusat. Oleh karena itu saya sangat berharap masjid ini bisa dijadikan juga tempat untuk mendidik putra dan putri kita. Oleh karena itu, karena kami tidak bisa melakukan pendidikan tersebut, kami tidak punya guru agamanya, kami tidak punya mabotnya, kami tidak punya guru ngajinya. Kepada guru-guru ngaji di Tangerang Selatan juga kami berikan insentif lagi untuk ala kadar membantu menambah penghasilan para guru ngaji kita. Dengan membuat masjid juga, alhamdulillah saya sudah siapkan, sudah berikan bantuan juga bagi para pembuat masjid sekota Tangerang Selatan ini. Intinya adalah karena masjid ini membantu kita untuk membangunkan, mengingatkan untuk sholat lingkungan jamaah di setiap masjid di kota Tangerang Selatan, musola di Tangerang Selatan dibantu oleh para marbot, maka marbot juga kami berikan insentif. Demikian juga dengan program yang lainnya, program di bidang kesehatan. Kami mempunyai program Leader Sehat. Silakan ibu, bapak yang merasa kurang enak badan atau ada apa saja, panggil saja tim saya Leader Sehat. Jangan ibu bapak yang harus datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Undang saja, panggil saja mereka. Insya Allah kepala puskesmas tahu nomor teleponnya, Pak Lurah juga saya berharap bisa tahu nomor telepon, karena satu kelurahan saya tugaskan 2 orang tenaga kesehatan untuk memantau berkeliling di kelurahan tersebut, memantau perkembangan kesehatan masyarakat kita. Dan tidak perlu bayar itu, karena sudah dibiayai oleh kami, oleh APBD Kota Tangerang Selatan. Lagi-lagi ini untuk meringankan dan menjamin kesehatan masyarakat Tangerang Selatan. Masih banyak lagi
lagi program-program kami yang lain yang tentunya akan kami sajikan, akan kami peruntukkan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan tidak lupa tentunya saya ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Batu Apus, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak RW, Pak RT, ibu-ibu majelis taklim, tokoh pemudanya yang kemarin tanggal 14 Februari sudah berpartisipasi melaksanakan hak politik kita. Negara bangsa ini meminta, negara Indonesia meminta Bapak dan Ibu hadir dan memberikan hak suaranya melalui memilih legislatif dan memilih presiden. Alhamdulillah semua sudah terselenggara dengan baik. Mungkin kita beda pilihan, jangankan satu RW, jangankan satu RT, satu rumah mungkin beda pilihan, tetapi beda pilihan itu hanya ada di tempat-tempat pemungutan suara. Setelah itu kita bersatu kembali. Inilah kekuatan hasil didikan dari para ulama, guru ngaji kita, ustazah kita melalui pendidikan moral, pendidikan mental, pendidikan keagamaan yang diberikan kepada warga masyarakat, sehingga tidak terjadi gesekan ataupun apalah yang menyebabkan perbedaan-perbedaan tadi menjadi sangat tajam di Tangerang Selatan. Alhamdulillah saya tidak mendapatkan laporan ya adanya kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan terkait dengan pemilu tadi di Tangerang Selatan. Saya masih berharap partisipasi peran serta Bapak dan Ibu sekalian juga nanti dalam kegiatan pemilihan berikutnya. Nanti pada bulan November tanggal 27 Tangerang Selatan dan 570 lebih kota di Tangerang di se-Indonesia, kemudian juga 30 lebih gubernur se-Indonesia akan dilakukan kembali pemilihan kepala daerah. Walaupun saya dengan Pak Wakil Wali Kota Pak Pilar saya belum habis masa jabatannya, baru mungkin tahun ini menginjak tahun ketiga, tapi apa boleh buat, memenuhi peraturan perundang-undangan kami harus mengikuti kembali pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu mari nanti pada waktunya lagi datang lagi ke tempat-tempat pemungutan suara yang insya Allah nanti pada waktunya akan digelar. Hari ini yang kami hormati, silaturahmi ini juga tentunya ingin mempererat hubungan antara pemerintah kota. Kalau saya hanya di kantor saja Pak, kemudian tidak berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian, walaupun saya tidak bisa 1.400.000 lebih masyarakat Tangerang Selatan harus saya temui, tidak mungkin, tetapi paling tidak melalui kegiatan safari Ramadan ini saya bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu sekalian. Apalah artinya jabatan ini? Apalah artinya jabatan wali kota? Apalah artinya jabatan camat, lurah, Pak RT, tentara, polisi dan sebagainya dibandingkan dengan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh? Tidak ada artinya apa-apa. Sholat sunat tersebut itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Jadi jabatan wali kota yang hanya 5 tahun, kalau saya pakai gagah-gagahan, kalau pakai saya gengsi-gengsian, ya nggak jadi amanah, nggak jadi ibadah buat saya. Oleh karena itu kunjungan hari ini tentunya juga dalam kerangka mensucikan bulan Ramadan ini. Mari kita sekarang masuk 10 hari kedua, maghfirah Allah ada di tengah-tengah kita. Mari kita rebut, kita ambil, ya, kita raih maghfirah Allah melalui menjalankan ibadah puasa. Nanti insya Allah 10 hari terakhir itu mineral dijauhkan dari api neraka, tapi tidak gratis ini. Harus diambil, harus diraih, harus diperoleh dengan cara beribadah dengan sebaik-baiknya. Tapi biasanya kita 10 hari terakhir mendekati Lebaran, ramainya bukan masjid Pak Kiai, ramainya di mall, ramainya di pasar. Kita lebih ingat rendang, kita lebih ingat sayur besan, kita lebih ingat wah ini belum punya ketupat, ketimbang malam Lailatul Qadar kita iktikaf di masjid untuk memperoleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menukar kebutuhan hidup di akhirat nanti dengan kebutuhan hidup di dunia yang hanya sebentar saja. Oleh karena itu mari kita patuhi nasihat, arahan, tausiah dari para ahli ulama kita, karena beliau-beliaulah yang menyambungkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah kepada kita sekalian, menyampaikan kebenaran-kebenaran Al-Quran kepada kita sekalian. Oleh karena itu saya sangat berharap Bapak dan Ibu sekalian, mari kita jaga silaturahmi kita, kekeluargaan kita, keguyuban kita.
inilah yang akan memperkuat Tangerang Selatan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi para alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para tokoh yang sudah hadir menantikan atau mengikuti kegiatan safari Ramadan ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan secara simbolis dalam rangka untuk pembangunan Masjid Jami Al-Mu'minun, dan perlu diketahui bahwa masjid pembangunan dalam hal ini beberapa hari atau beberapa bulan ke depan insya Allah akan mengadakan renovasi total besaran tidak mohon itu maaf ya. Oke, selanjutnya kita saksikan penayangan pembangunan program di wilayah